pagi. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Sudah tidak terasa ya kita seminggu sudah tidak ketemu. Sekarang tiba saatnya kita mau beribadah sekolah minggu. Ketemu lagi sama Kak Yuni dan Kak Putri. Gimana adik-adik? Sudah siap untuk memuji Tuhan? siap. Pastinya harus siap dong, udah di depan layar HP, layar laptop atau komputer harus siap, oke? Oke Kak Putri, tapi sebentar, anak-anak kan sudah lama ya anak sekolah minggu di gereja. Iya benar. Kira-kira mereka masih ingat gak ya yel-yelnya sekolah minggu kita? Kita ingetin aja kalau gitu. Kalau gitu, anak-anak siap ya. Sekolah minggu Ebenezer. Luar biasa, sukacita, diberkati. Yes, yes, yes. Ayo ingat apa enggak? Ayo. Ulangi. Ulang lagi ya, Iya dong. suaranya yang keras ya. Iya. Pasti adik-adik sudah sarapan semua kan? Iya dong. Oke, sekali lagi ya. Sekolah minggu Ebenezer. Luar biasa, Sukacita, diberkati. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan pujian, ku nyanyi haleluya. Mari adik-adik semuanya berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia.
Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita mau satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Tolong kami Tuhan, urapi setiap kami, biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu dapat menyenangkan hatimu Bapa. Kau pimpin kami, Kau urapi kami semua. Kau curahkan sukacita dan damai sejahtera yang dari surga turun atas kami. Apabila masih ada kuasa-kuasa roh jahat, roh setan yang mau mengganggu kami dalam bentuk apapun, kami bersatu hati mengusirnya, menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Kau memimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Masa udah capek lagu pertama ini Mas Ian. Kita lanjut pujiannya, Tuhan Allah di tengah kita. Pakai gerakan ya, yang semangat kalau di rumah. ada di tengah kita ya saat ini. Iya dong. Puji Tuhan. Allah kita itu besar, kuat dan perkasa. Kita pujikan pujian ini. Allahku besar, kuat dan perkasa. Ayo adik-adik yang bisa lagu ini pujikan dengan suara yang keras. Pakai gerakan ya. Jangan malu dilihat tetangga kita itu beribadah pada Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Oh oh, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Puji Tuhan. Kak Yuni, kalau Allah kita besar berarti nggak ada masalah dong yang besar di dunia ini. Pastinya karena Allah kita tuh berkuasa. Oh, kalau gitu apapun masalah kita nggak boleh menyerah ya. Iya, kita harus percaya sama Tuhan. Iya. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu Allah yang besar. Haleluya. Kalau Kita gitu harus yakin pada iya, Tuhan. kita harus tetap meninggikan Tuhan apapun masalah kita. Iya. Oke, kita pujikan, kutinggikan. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Bagaikan berlalu mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Apapun masalah, Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Badaikan berlalu mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Tinggikan namanya Yesus, tinggikan namanya besar, tinggikan namanya Yesus, tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Badaikan berlalu mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Badaikan berlalu mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Tinggikan namanya Yesus, tinggikan namanya besar, tinggikan namanya Yesus, tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami. kutinggikan. Tinggikan namanya Yesus, tinggikan namanya besar, tinggikan namanya Yesus, tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Gimana? Tuhan. Sudah capek Kak Yuni? Belum. Kalau Belum. memuji Tuhan tuh harus tetap semangat. Haleluya. Tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya ya. Tapi tetap nggak boleh capek, nggak boleh lemes. Kan mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, Tuhan mau ngomong loh sama adik-adik. Nah, Nah, kira-kira hari ini ceritanya tentang apa ya Kak Putri? apa ya? Nggak mau bocorin, nanti aja lah. Masa sedikit aja nggak mau sih? Kasih Minggu tahu lalu nggak apa ya? Kasih ceritanya? tahu nggak? Minggu lalu. Lalu apa ya? Kak sekolah minggu ya, minggu lalu. Ups, ketahuan deh. Nah, pasti masih tentang Musa. Adik-adik pengen tahu nggak kelanjutan ceritanya? Jadi harus tetap mendengarkan firman Tuhan ya. Selesai pujian, jangan buru-buru diganti main game. Tetap harus mendengar firman Tuhan ya. Sebelum mendengar firman, kita akan memuji nama Tuhan. Sekali lagi kita pujikan Yesusku besar. Mari adik-adik yang tidak bisa pujian ini, kita mau belajar bersama-sama. Kita pujikan pujian ini. Yesus
Yesusku besar. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Biarlah Engkau yang ada bersama kami Bapa. Apapun yang masalah yang kami hadapi, apapun rintangan yang kami hadapi, biarlah kami tetap berserah kepada Engkau. Yes. Biarlah anak-anak-Mu tetap mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang kami pujikan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Amin. Pimpin kami. Yes. Biarlah firman-Mu dapat kami tanam dalam hati kami, terlebih kami bisa melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih, pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah kami bisa mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, hebat. Yang sudah bisa membaca, ayo diambil Alkitabnya, sudah siap? Kita hari ini belajar firman Tuhan apa ya? Kita buka di 1 Raja-Raja pasal 10. Ayo, 1 Raja-Raja di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, betul, di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama kita baca di 1 Raja-Raja ayat 10 ya. Adik-adik yang bisa baca nanti dibaca sendiri. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai ke 13 ya. Nanti dibaca sendiri. Nah, sebelumnya Kak Diana mau tanya. Salomo, ini kan ceritanya di 1 Raja-Raja pasal 10 itu tentang Salomo. 2 minggu yang lalu ceritanya tentang Salomo. Salomo meminta hikmat sama Tuhan. Siapa ya 2 minggu yang lalu yang cerita? Ya, Tante Ita. Kalau minggu kemarin? Ayo siapa yo? Yang adik-adik suka kangen itu loh. Oh ya, Bu Hari. Bu Hari cerita tentang apa ya? Ayo. Enggak sekolah minggu ya minggu lalu ya? Siapa yang enggak sekolah minggu? Oh, iya pintar ternyata. Semua rajin-rajin sekolah minggu ya. Minggu lalu Bu Hari cerita tentang hikmat Salomo yang diuji sama 2 ibu yang punya anak, dan yang satu mati, satu enggak mati ya. Ternyata Salomo bisa memecahkan masalahnya enggak? Bisa ya. Nah, Kak Diana tanya lagi sekarang. Salomo itu raja keberapa ya di Israel? Raja pertama, raja kedua, raja ketiga, raja keempat, raja kelima, raja keberapa? Ya diingat-ingat. Raja pertama bangsa Israel namanya Salomo. Bukan. Raja pertama namanya Saul. Nah, Saul itu dipilih Tuhan jadi raja dan diurapi. Dari sekian banyak bangsa Israel dipilih, waktu itu dipilih berapa? Dari berapa suku ya? Dari berapa suku muncul suku Benyamin. Dari suku Benyamin dipilih berapa orang dan akhirnya ketemu Saul ya. Akhirnya Saul dipilih menjadi raja atas Israel, diurapi menjadi raja. Nah, raja kedua setelah Saul siapa? Yang melawan Goliat? Iya, Daud. Raja kedua setelah Saul adalah Daud. Daud itu anaknya Raja Saul bukan ya? Iya, bukan. Daud itu anaknya Bapak Isai, jadi bukan anaknya Raja Saul. Raja Saul dan Raja Daud dipilih Tuhan langsung dan diurapi sebagai raja, ya. Tapi kalau Raja Salomo dipilih berdasarkan keturunan. Raja Salomo menjadi raja karena keturunan. Keturunannya siapa? Keturunannya Raja Daud, ya. Raja Salomo ini anaknya Raja Daud sama Berseba. Nah, pada waktu Salomo awal menjadi raja, Tuhan tanya, Salomo, kamu mau apa? Kak, kalau aku bisa memberi kamu sesuatu, kamu mau apa? Salomo mintanya hikmat.
Salomo tidak minta kekayaan, Salomo nggak minta ketenaran, Salomo cuma minta hikmat. Ya, sudah diuji Tuhan beberapa kali, tetap Salomo minta hikmat. Nah, untuk tahu hikmatnya Tuhan kasih Salomo hikmat atau tidak, caranya harus diuji. Ya, Salomo diuji dengan kasus yang ibu anaknya meninggal itu, yang berebut anak ya. Nah, adik-adik juga gitu. Kalau adik-adik dari kemarin sudah diajak berdoa minta hikmat sama Tuhan, hikmatnya juga harus diuji supaya tahu bahwa adik-adik punya hikmat. Diujinya gimana? Diujinya bisa dari ulangan. Waktu ulangan nggak bisa jawab ini, aduh Tuhan, aku nggak bisa jawab ini. Diujinya hikmatnya mengambil keputusan mau ngerpek atau enggak. Iya, paling gampang sih buka buku. Apalagi sekarang masih online ya, nggak ada yang ngawasi. Buka buku nggak tahu gurunya. Mama juga mungkin nggak tahu. Adik-adik ngerjain tugas sendiri, adik-adik kerjakan ulangan sendiri, nggak ada yang ngawasi. Tapi Tuhan lihat, loh, Tuhan bilang, loh, aku sudah kasih kamu hikmat loh, kok kamu masih nyontek gitu. Ya, hikmat itu diuji adik-adik. Jadi kalau adik-adik harus memutuskan sesuatu yang baik dan salah, nah itu perlu hikmat. Di situ baru terlihat adik-adik punya hikmat enggak, hikmatnya dipakai enggak. Tuhan udah kasih hikmat tapi enggak dipakai, wah sayang sekali ya. Nah, Salomo ini sudah dikasih Tuhan hikmat, dipakai sama Salomo. Setelah kasusnya ibu yang berebut anak itu, ternyata banyak orang yang punya masalah konsultasi sama Salomo. Raja Salomo, aku punya masalah ini. Salomo bisa memecahkan. Raja Salomo, aku punya masalah ini. Salomo bisa memecahkan, bisa memberi jalan keluar, bisa menentukan yang baik dan yang nggak baik ya. Akhirnya namanya Salomo semakin lama semakin dikenal. Dikenalnya di lingkungan mana? RT RW, di kelurahan, kecamatan. Iya, kalau sekarang lomba apa ya? Mungkin adik-adik olimpiade di sekolah. Tingkat sekolah sudah menang, tingkat kota menang, dikirim nasional. Sebelum nasional itu provinsi dulu. Tingkat provinsi menang. Wah, di Provinsi Jawa Timur, anak sekolah Minggu Ebenezer mendapat peringkat 1. Wah, luar biasa. Karena hikmat yang dikasih sama Tuhan. Terus dikirim lagi ke nasional. Nah, hikmat Salomo ini juga terkenalnya nggak cuma sampai Yerusalem aja. Nggak cuma untuk bangsa Israel aja. Hikmat Salomo terdengar sampai ke negeri yang jauh sekali. Nah, sampai ada suatu negeri yang sangat jauh dari Yerusalem, namanya negeri Sheba. Nah, ratu negeri Sheba itu mendengar cerita tentang Salomo. Itu loh, raja di Israel yang namanya Salomo itu hikmatnya luar biasa. Tuhan kasih Salomo hikmat yang luar biasa. Ratu Sheba, masa sih? Aku pengen tahu. Oh, ini Kak Diana punya. Ratu Sheba, ya. Ratu Sheba dibilang, Ratu Sheba, itu loh, raja di Israel yang namanya Salomo, itu Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Hah? Masa aku gak percaya gitu? Kata Ratu Sheba. Ayo, kita ke Yerusalem. Kita harus ketemu sama Raja Salomo. Aku mau ngetes. Raja Salomo bisa nggak ya menjawab teka-teki dari aku gitu. Terus, ayo pengawal, ikut aku. Ratu Sheba ngajak pengawalnya sangat banyak. Bawa unta-unta yang banyak untuk disuruh bawa apa? Rempah-rempah. Nanti, Ratu Sheba bilang, nanti kalian bawa rempah-rempah. Bawa emas, bawa permata. Wah, itu mahal semua ya. Rempah-rempah itu mahal adik-adik. Nah, Ratu Sheba bawa rempah-rempah, dan rempah-rempahnya itu memang terkenal. Rempah-rempah dari Sheba itu terkenal
rempah-rempah yang terbaik. Terus bawa emas dan bawa permata. Jadi Ratu Seba bawa rombongan banyak. Ayo kita ke Israel ketemu Raja Salomo. Ya, sesampainya Ratu Seba di Yerusalem, Ratu Seba ketemu sama Raja Salomo. Wah, ini Raja Salomonya. Jadi, wah, Raja Salomo. Oh, ini toh Raja Salomo yang katanya dapat hikmat dari Tuhan gitu. Aku ada pertanyaan buat Raja Salomo. Oh, iya, Ratu Seba mau tanya apa gitu. Terus langsung Ratu Seba tanya, ngetes Raja Salomo. Ditanya macam-macam dan ternyata Raja Salomo bisa jawab, Adik-adik. Semua yang ditanyakan sama Ratu Seba, Raja Salomo bisa jawab. Tidak ada satupun yang nggak bisa dijawab sama Raja Salomo. Ratu Seba jadi kagum. Wah, luar biasa ternyata ya hikmat dari Raja Salomo ini. Hikmat yang Tuhan kasih untuk Raja Salomo gitu. Nah, karena Ratu Seba sudah mendengar hikmat yang ada di dalam diri Raja Salomo, yang Tuhan kasih di Raja Salomo, Ratu Seba bilang, ayat yang ke-6, 1 Raja-Raja 10 ayat ke-6. Dan ia berkata kepada raja, jadi Ratu Seba itu berkata ke Raja Salomo, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Jadi cerita tentang Raja Salomo, cerita tentang hikmatnya Raja Salomo itu yang sampai di Ratu Seba cuma sedikit. Setelah Ratu Seba ketemu sama Raja Salomo, Ratu Seba lebih tahu banyak sekali. Raja Salomo ternyata hebat, hikmatnya luar biasa. Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Nah, ayat yang ke-7, sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Jadi apa yang disaksikan oleh Ratu Seba itu lebih dari apa yang didengar sama Ratu Seba. Ayat yang ke-8, berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Dan yang ayat yang ke-9 ada dibaca, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tata kerajaan Israel. Jadi karena hikmat yang ada dalam diri Salomo, Ratu Seba memuji Tuhan. Padahal Ratu Seba itu enggak kenal Tuhan. Ratu Seba itu dari negeri yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Ratu Seba dari negeri yang tidak mengenal Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Tapi karena Ratu Seba sudah lihat bahwa Tuhan memberi hikmat untuk Raja Salomo, Ratu Seba tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu patut dipuji, Tuhan itu patut dimuliakan ya. Nah, adik-adik, setelah Ratu Seba memuji Salomo, akhirnya Ratu Seba pamit pulang. Dan semua barang yang dibawanya diberikan ke Raja Salomo. Di ayat yang ke-10 adik-adik nanti baca lagi. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas. Wah, banyak sekali itu adik-adik, 120 talenta emas. Dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Seba kepada Raja Salomo itu. Jadi rempah-rempah yang diberikan Ratu Seba banyak sekali, sampai enggak pernah ada orang ngasih Raja Salomo rempah-rempah sebanyak yang diberikan oleh Ratu dari Negeri Seba. Nah, dari cerita Raja Salomo dan Ratu Seba ini kita belajar bahwa
hikmat dari Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Dari adik-adik kecil, kan aku masih kecil, aku kan belum jadi raja. Nah, dari adik-adik kecil, adik-adik harus punya hikmat dari Tuhan. Ya, tadi Kak Diana bilang kalau di sekolah menentukan mau nyontek atau tidak. Ya, adik-adik yang di rumah juga mau bohong sama mama atau tidak, itu juga perlu hikmat sama Tuhan. Perlu hikmat dari Tuhan, ya kan? Kalau anak yang berhikmat, pasti kalau mau bohong nggak jadi, karena hikmat Tuhan bilang nggak boleh bohong. Ya, Tuhan ngajari nggak boleh bohong. Ya, kalau mau ngelawan orang tua, perlu hikmat dari Tuhan nggak? Perlu. Hikmat dari Tuhan mengajarkan kita untuk nggak boleh ngelawan orang tua, harus nurut, harus taat, harus dengar-dengaran sama orang tua, ya. Nah, jadi hikmat dari Tuhan itu benar-benar penting, adik-adik. Adik-adik dari kecil minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau hikmat seperti yang kau berikan ke Raja Salomo, ya. Nah, apa sih kalau kita punya hikmat dari Tuhan, apa sih yang kita bisa gitu ya? Kita bisa mengambil keputusan dengan benar, bisa membedakan yang baik dan yang jahat, yang benar menurut firman Tuhan dan yang tidak benar menurut firman Tuhan. Hikmat itu menuntun kita supaya kita menjadi anak-anak yang bisa melakukan firman Tuhan dengan benar, tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, hikmat itu sangat penting supaya kita benar-benar menjadi anak yang taat sama Tuhan, anak yang tahu dengar-dengaran sama firman Tuhan. Nah, yang kedua, dengan hikmat kita dikenal banyak orang. Seperti Raja Salomo tadi, dikenalnya nggak cuma di bangsa Israel aja, ternyata bangsa-bangsa sekitarnya itu kenal sama Raja Salomo. Bahkan dari negeri Sheba yang sangat jauh dari bangsa Israel itu kenal Raja Salomo. Ya, nah adik-adik, kalau adik-adik punya hikmat dari Tuhan, adik-adik bisa dikenal banyak orang. Ya, mungkin adik-adik jadi juara. Ya, atau adik-adik punya bakat dan talenta. Misal, aku bisa nari. Dengan hikmat Tuhan, kalian nari, ikut kompetisi, ikut lomba, sampai nasional, sampai internasional, kalian dikenal. Nah, tapi ini yang dikenal karena hikmat Tuhan ya, bukan dikenal dengan cara yang dunia, tapi dikenal karena hikmat Tuhan. Nah, yang ketiga, dengan hikmat Tuhan, penampilan kita, cara duduk kita, cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita makan, segala tingkah laku kita dipandang baik oleh orang lain. Nah, ya, kalau adik-adik perhatikan di ayat keempat dan ke ayat kelima, itu dikatakan ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, nah cara duduknya juga diamati loh adik-adik, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Nah, orang yang mempunyai hikmat Tuhan, segala tingkah lakunya diamati. Ya, jadi kalau adik-adik punya hikmat Tuhan, pasti nggak malas mandi. Ayo, sekarang siapa yang belum mandi? Sudah jam 10 lebih, sudah waktunya sekolah minggu, ikut sekolah minggu tapi belum mandi. Ayo. Ya, kalau orang punya hikmat Tuhan itu rapi. Bangun pagi langsung mandi, langsung gosok gigi. Ya, sisir yang rapi, pakai baju yang bagus, dan ya bagus maksudnya nggak selalu baru ya, maksudnya baju yang rapi, yang tertata rapi, bukan baju yang sobek-sobek yang nggak jelas gitu ya. Nah, anak yang punya hikmat Tuhan itu penampilannya diamati sama orang lain. Ya. Jadi segala tingkah laku kita, apa yang kita perbuat, itu orang lain lihat, wah ini anak Tuhan, ini anak yang berhikmat, wah keren ya, Tuhan kasih hikmat dia. Loh, seneng toh? Seneng. Teman-teman di sekolah
Padahal tasnya biasa aja, bukan tas merek terkenal. Tapi bukunya rapi, disampul rapi, ya, catatannya rapi, tulisannya nggak kayak cakar ayam. Loh, Kak Diana, dokter itu katanya tulisannya cakar ayam. Loh, itu kan kata biasanya. Anak Tuhan kan luar biasa. Jadi sekalipun kalian jadi dokter, tulisannya tetap bagus, nggak kayak cakar ayam. Oke? Anak yang berhikmat, semuanya rapi, semuanya dipandang baik ya. Itu. Berikutnya, orang yang berhikmat itu orang yang di sekitar kita. Siapa ya orang sekitar kita? Ada papa mama, ada saudara kita, teman-teman kita, itu menjadi orang yang berbahagia. Wah, luar biasa kan? Tadi Ratu Sheba tadi berkata di ayat ke-8, berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Jadi orang-orang yang di sekitar kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Nah, coba adik-adik tanya sama mama papanya, mama papa, bahagia enggak punya anak aku? Punya anak kayak aku yang punya hikmat dari Tuhan, bahagia enggak? Pasti bahagia, ya. Kakaknya, coba ditanya, Kak, kamu bahagia enggak punya adik kayak aku? Pasti berbahagia, karena adiknya punya hikmat dari Tuhan. Adiknya adalah anak yang hebat, ya. Nah, berikutnya, orang yang punya hikmat dari Tuhan, apa ya keuntungannya lagi? Nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik sering dengarkan, kita harus bersaksi tentang Tuhan Yesus, bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik, bahwa Tuhan Yesus cinta sama adik-adik, bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus sama hidup adik-adik. Tapi gimana ya aku caranya ngomong? Aku kan masih kecil, aku nggak bisa ngomong, iya kan? Nah, lihat dari Raja Salomo dan Ratu Sheba ini dikatakan bahwa Ratu Sheba memuji Tuhan karena melihat hikmat dari Raja Salomo. Tidak perlu banyak ngomong, iya kan? Cuman bertindak aja, bertindak sesuai hikmat Tuhan, bertindak sesuai hikmat yang Tuhan kasih ke adik-adik. Ya, waktunya belajar, waktunya makan, waktunya tidur, nggak main game terus ya. Ya main sebentar boleh, mungkin ada orang tua yang ngasih waktu main 5 menit, 5 menit bentar ya. Biasanya orang tua ngasih waktu main berapa menit ya? 15 menit gitu ya. Ya sudah, 15 menit selesai. Itu anak yang berhikmat, ya kan? Kalau orang tua kasih waktu, oke, kamu boleh main cuma 15 menit. Iya mah, aku main 15 menit. 15 menit main, setelah itu selesai, sudah. Kalau setelah itu harus makan. Habis makan, piringnya ditaruh di tempat cuci piring atau dibantu orang tuanya cuci piring ya. Mungkin yang kecil-kecil masih belum bisa, dibantu bawa ke tempat cuci piring. Ya. Nah, dari anak-anak yang berhikmat, dari perbuatan-perbuatan anak-anak yang berhikmat, nama Tuhan dipermuliakan. Adik-adik nggak perlu susah-susah cerita tentang Tuhan Yesus baik. Adik-adik nggak perlu cerita, oh Tuhan Yesus gini. Mereka sudah lihat, wah Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Tuhan Yesus itu ada dalam diri siapa ya? Ya, sebutkan namanya masing-masing ya. Tuhan Yesus ada dalam diri Kak Diana. Oh, orang-orang lihat, wah Kak Diana itu ada hikmat dari Tuhan. Tuhan itu luar biasa ya kasih hikmat ke Kak Diana gitu. Nah, jadi lewat kehidupan adik-adik yang punya hikmat Tuhan, itu nama Tuhan dipuji. Nah, baru kemudian yang terakhir, dengan hikmat dari Tuhan, ini yang pasti semua senang. Saya juga senang, Kak Diana juga senang ya. Dari nomor 1 sampai 5 tadi Kak Diana juga senang. Yang ke-6 ini lebih senang, ya nggak lebih senang juga sih. Ya intinya Kak Diana juga senang ya. Yang terakhir adalah berkat Tuhan mengalir berlimpah dalam hidup kita tanpa kita bersusah payah. Ya, adik-adik bisa baca di 1 Raja-Raja 10 ayat yang selanjutnya.
Jadi dari cerita dengan Ratu Sheba itu aja sudah terlihat bahwa karena Ratu Sheba kagum sama hikmatnya Salomo, Ratu Sheba ngasih banyak sekali rempah-rempah, banyak sekali emas, banyak sekali permatanya, banyak sekali. Itu berkat Tuhan loh, itu materi, ya mahal itu harta itu, iya kan? Salomo perlu susah payah? Enggak, tapi datang sendiri dikasih sama ratu dari negeri Sheba, ya kan? Jadi adik-adik, hikmat dari Tuhan itu membawa banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan adik-adik, ya. Jadi jangan dianggap remeh hikmat dari Tuhan. Kalau adik-adik yang bisa baca, adik-adik bisa baca di kitab Amsal. Itu adalah kitab yang ditulis sama Raja Salomo. Jadi Raja Salomo sering sekali cerita tentang hikmat Tuhan. Raja Salomo sangat menghargai hikmat dari Tuhan. Jadi di kitab Amsal itu Raja Salomo sering cerita tentang hikmat Tuhan, ya. Jadi kadang-kadang pengen adik-adik juga meskipun masih kecil-kecil, masih belum mengerti, ya, apa sih hikmat itu gitu. Tapi adik-adik bilang ke Tuhan, Tuhan, aku mau hikmat dari Salomo. Hikmat yang kau berikan pada Salomo, aku mau. Ya. Nah, mungkin yang mulai kelas Gideon, Daniel, Yusak sudah mulai mikirkan tentang masa depan. Aku nanti kalau besar mau jadi apa ya? Ya, cita-citaku apa ya? Aku bisa nggak ya jadi ini ya? Aku bisa nggak ya jadi dokter ya? Jadi dokter susah nggak ya? Aku bisa nggak ya jadi pilot? Aku bisa nggak ya jadi duta besar? Aku bisa nggak ya jadi apapun yang ada adik pengen? Ya. Dengan hikmat Tuhan, adik-adik bisa jadi dokter, tapi dokternya Tuhan. Dokter yang penuh hikmat Tuhan, ya. Dengan hikmat Tuhan, adik-adik bisa jadi diplomat, jadi duta besar negara Indonesia, kemanapun diutus, tapi yang taat sama perintah Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, adik-adik bisa jadi presiden, ya kan? Presiden, tapi presiden yang takut sama Tuhan, yang taat sama firman Tuhan, ya. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Adik-adik sekarang tanya, adik-adik, siapa yang mau mendapatkan hikmat seperti hikmat yang diperoleh Raja Salomo? Adik-adik angkat tangan? Ya, oke. Yang mau mendapatkan hikmat seperti hikmat Raja Salomo, ayo berdoa sama Kak Diana, ya. Adik-adik tirukan Kak Diana berdoa, ya. Oke, sekarang yang mau tangannya tetap diangkat, matanya ditutup, tangan yang satu letakkan di depan dada, ya. Sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan, kami mau menerima hikmat seperti yang Engkau berikan kepada Salomo. Terima kasih Tuhan buat hikmat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan. Mulai hari ini adik-adik sudah hidup dengan hikmat Tuhan, ya. Setiap hari, setiap mau tidur, adik-adik berdoa, Tuhan, hari ini aku tidur, besok pagi aku bangun dengan hikmat-Mu yang baru, ya. Setiap mau tidur berdoa, Tuhan, besok pagi aku bangun dengan hikmat dari surga yang baru. Bangun tidur, berdoa lagi, terima kasih Tuhan buat hikmat-Mu yang Kau berikan buat aku hari ini, ya. Tuntun aku untuk menggunakan hikmat-Mu hari ini dengan baik. Oke,
Jadi adik-adik setiap hari, mulai hari ini adik-adik berdoa. Terus diulang-ulang tentang hikmat. Supaya hikmat yang ada dalam diri adik-adik itu benar-benar nyata. Ya. Nah, sekarang tugas. Nah, adik-adik, kenapa sih kok setiap minggu selalu ada tugas? Kak Diana perhatikan beberapa minggu ini agak berkurang ya yang mengumpulkan tugas. Ini pada nggak sekolah minggu atau sekolah minggu tapi nggak mengumpulkan tugas. Nah, adik-adik, kenapa sih kok dikasih tugas? Sekolah itu online sudah banyak tugasnya. Sekolah minggu juga banyak tugasnya. Nggak banyak juga loh sekolah minggu. Hari minggu lalu cuma ayat hafalan, ya kan? Nah, kenapa dikasih tugas? Itu karena kalau adik-adik sekolah minggu di gereja, guru-gurunya tahu, oh, ya, Kiano datang. Oh, Kalista datang. Oh, Kitso datang. Oh, Amos tadi nyanyi ada. Ya, lah, kalau ini online, guru-gurunya nggak tahu. Taunya dari mana? Ya dari tugas-tugas yang adik-adik kumpulkan. Oh, ya. Koko Billy ngumpulkan tugas. Berarti Koko Billy sekolah minggu. Loh, Cici Beatrice bentar lagi gurunya. Oh, Cici Beatrice juga ngumpulkan tugas. Oh iya, berarti sekolah minggu. Siapa lagi ya yang ngumpulkan tugas ya? Kak Diana nggak hafal juga ya nama-nama adik-adik. Tapi beberapa kali Kak Diana tahu bahwa adik-adik juga mengumpulkan tugas. Nah, itu kenapa kok sekolah minggu dikasih tugas ya? Supaya guru-gurunya tahu kalau adik-adik sekolah minggu gitu. Didengarkan nggak sih firman Tuhannya? Ya. Nah, sekarang tugas minggu ini apa ya? Tugas minggu ini untuk kelas Samuel dan Daud. Ya. Samuel dan Daud, tolong mama-mama, papa-papa, kakak-kakak dibantu ya adik-adiknya. Doa sebelum tidur dan setelah bangun tidur meminta hikmat kepada Tuhan. Ya. Jadi, kalau doa sebelum tidur ada diselipkan kata-kata doa, besok pagi aku bangun dengan hikmat dari Tuhan. Ya. Untuk doa sebelum tidur ada kata-kata besok pagi aku bangun dengan hikmat dari Tuhan. Ya. Doa bangun tidurnya gimana? Doa bangun tidurnya bilang, terima kasih Tuhan buat hikmat yang Tuhan berikan buat aku hari ini. Ya, kalau yang kakak-kakaknya nggak perlu dibimbing sudah bisa. Jadi PR-nya untuk adik-adik yang berdoa ini untuk adik-adik, oke? Yang kakak-kakak nggak dikasih PR bukan berarti nggak harus melakukan loh ya. Yang kakak-kakak tetap berdoa sendiri, bilang kalau mau tidur, bilang besok pagi aku bangun dengan hikmat dari Tuhan. Dan bangun tidur, berdoa lagi, bilang terima kasih Tuhan buat hikmat yang Tuhan berikan buat aku hari ini. Ya, kelas sama kelas Daud di video. Jadi ada 2 video, sebelum tidur dan bangun tidur ya. Sama membiasakan adik-adik untuk berdoa sebelum tidur dan bangun tidur. Kalau Kak Diana cerita beberapa saat yang lalu kan kita doa makan ya. Untuk adik-adik kecil kita belajar doa makan. Sampai sekarang masih doa makan belum ya? Enggak ya? Apa sudah berhenti ya? Masih tetap doa makan enggak ya? Oh iya, sip, masih doa makan. Ya, sekarang belajar doa sebelum tidur ya. Doanya bisa ditambahi sama diajari orang tua sama kakak-kakaknya untuk doa yang lain, mendoakan yang lain. Yang pasti ada doa minta hikmat sama Tuhan ya. Untuk kelas Gideon, Daniel, dan Yusak, dicatat ya. Gideon, Daniel, dan Yusak pasti sudah punya cita-cita. Ya, cita-citanya mungkin bisa berubah, nggak apa-apa. Ya, cita-citamu saat ini apa? Apapun cita-citamu itu tetap perlu hikmat, ya kan? Kamu mau jadi apapun itu tetap perlu hikmat. Ya, nah, buat surat untuk Tuhan. Suratnya ditulis di kertas. Isinya tentang impianmu atau cita-citamu di masa depan. Tuhan, aku pengen jadi ini. Tuhan, aku pengen sekolah di sini.
Tuhan aku pengen ini, aku pengen ini. Nah, dibuat, ditulis di kertas ya. Kalau bisa, jika memungkinkan ya, dikasih gambar. Kalau kepengen jadi dokter, gambar dokter, cari di koran, cari di internet, di print, atau gimana caranya kalian, mungkin ada kalender atau apapun ya, dipotong, dijadikan satu sama suratnya, dimasukkan di amplop tertutup. Jadi amplopnya ditutup ya, amplopnya ditutup, disegel, dilem maksudnya, terus dikirimkan ke guru sekolah minggu terdekat. Jadi nggak harus gurunya. Kalau rumahnya dekat sama rumahnya Bu Hari, kayak cucunya Bu Hari pasti serumah, dikasih ke utinya ya. Kalau rumahnya dekat sama gereja, dikasih ke Kak Samuel atau Kak Ersina boleh ya. Kalau rumahnya dekat rumahnya Kak Diana, kasih ke rumah Kak Diana boleh. Ini titip untuk Kak Diana gitu ya. Kalau pokoknya siapapun guru sekolah minggu yang rumahnya dekat adik-adik, itu yang dikasih suratnya ya. Nanti guru-guru sekolah minggu akan mengumpulkan surat-surat itu. Jadi untuk Gideon, Daniel, sama Yusak, buat surat untuk Tuhan tentang cita-citamu. Apa yang kamu harapkan di masa depan? Tuhan, aku kepengen bisa ke luar negeri. Ke negeri mana kamu pengen? Buat surat untuk Tuhan, oke? Ya, oke? Minggu ini tugasnya itu. Balik sampean. Minggu ini tugasnya itu untuk Samuel dan Daud berdoa. Doa sebelum tidur dan doa setelah bangun tidur. Untuk yang Gideon, Daniel, dan Yusak, buat surat untuk Tuhan tentang cita-citamu, tentang harapanmu di masa depan. Kamu mau jadi orang seperti apa ya, mau jadi orang seperti apa, atau kepengen kemana, atau kepengen mewujudkan apa, boleh cerita sama Tuhan lewat suratmu ya. Oke. Nah, sekarang persembahannya sudah disiapkan ya. Ayo kita berdoa, kita tutup dalam doa. Nanti setelah Kak Diana selesai berdoa, adik-adik masukkan persembahannya dalam kotak persembahan ya. Ya. Kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami tentang hikmat-Mu, tentang bagaimana pentingnya hikmat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu dari usia muda. Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberi kami masing-masing hikmat-Mu, hikmat yang dari surga, hikmat yang Engkau berikan Tuhan, seperti yang Engkau berikan kepada Salomo. Biarlah Tuhan kami dapat menggunakan hikmat-Mu dengan sebaik-baiknya, dan kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak ini untuk sekolah. Mungkin beberapa sudah sekolah tatap muka di sekolah Tuhan, atau masih sekolah online Tuhan. Engkau tetap beri mereka hikmat-Mu. Apapun yang media yang mereka gunakan untuk belajar, biarlah Tuhan mereka dapat mengikutinya dengan baik, mereka dapat berprestasi, mereka dapat nilai-nilai yang baik. Engkau jaga lindungi kesehatan mereka, Engkau beri mereka kesehatan, kekuatan, Engkau beri daya tahan tubuh yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tuanya, berkati saudaranya, berkati keluarga ini ya Tuhan. Biarlah dalam keluarga ini nama-Mu dipermuliakan, dan orang-orang di sekitar melihat bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang diberkati, anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Engkau juga berkati guru-guru sekolah minggu, berikan hikmat-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu, untuk dapat membimbing anak-anak-Mu ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah menerima berkat-Mu, dan sekarang kami akan memberikan persembahan kami, apa yang Engkau sudah berikan pada kami, biarlah kami dapat memberikannya sebagian untuk pekerjaan pelayanan sekolah minggu di Gereja Ebenezer ini. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami, biarlah ini dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Sebentar kami akan tutup ibadah kami. Biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu ada atas kami. Berkat-Mu ada pada setiap kami, mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, adik-adik, persembahannya dimasukkan ke kotak persembahan. Ya, kotak persembahannya disimpan dulu karena kita juga nggak tahu guru-guru sekolah minggu bisa berkunjung ke rumah adik-adik kapan. Jadi dikumpulkan dulu, nanti kalau kondisinya sudah baik, mungkin guru-guru sekolah minggu bisa ketemu adik-adik di rumah. Guru-guru sekolah minggu juga sudah kangen sama adik-adik ya. Adik-adik juga tetap berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal lagi, oke? Ya, baik adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.